Sri Mulyani ancam rakyat. BBM naik 3 kali lipat jika tak bayar pajak. Taat pajak demi sukseskan korupsi pejabat. Perhatian, Menkeu Sri Mulyani ancam harga BBM bisa naik 3 kali lipat jika masyarakat tak bayar pajak. Melansir demokrasi.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan pernyataan keras terkait maraknya seruan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Menurutnya, hal ini akan menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia yang bisa berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM hingga 3 kali lipat. Pajak menjadi penopang utama anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, sehingga pada akhirnya bisa menjadi shock absorber. Subsidi BBM yang selama ini dialokasikan bersumber dari APBN, jelas Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, jika tidak ada subsidi, masyarakat bisa membayar harga BBM hingga 3 kali lipat. Karena itu, yang menegaskan bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab warga negara yang harus dipenuhi. Kita tidak ingin ini terjadi. Nah, dananya dari mana? Tentu saja dari pajak yang Anda bayarkan, ungkapnya. Sri Mulyani juga mengakui bahwa tahun 2022 bukanlah tahun yang mudah bagi Indonesia. Namun dia berkomitmen untuk terus bekerja luar biasa untuk menghadapi kondisi yang tidak kalah extraordinary. Kita harus terus bekerja keras dan saling mendukung untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kita tidak bisa mengandalkan subsidi untuk mengatasi masalah ekonomi kita, tutupnya. Kabar baiknya, saat perekonomian dunia sedang terkoreksi sangat dalam, mulai lonjakan harga energi hingga inflasi yang meroket di beberapa negara, Indonesia masih tumbuh 5,3%. Kondisi Indonesia berada sangat baik. We are really good and resilient. Ekspor kita masih bagus. Current account kita surplus. Penerimaan negara kita tumbuh bahkan hingga 48% sampai dengan Januari ini. Ini semua terjadi ketika dunia sedang dalam situasi tidak baik-baik saja, ungkapnya. Sebelumnya, seruan tidak membayar pajak sempat menggema menyusul kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, anak Rafael, Mario Dandi, kerap pamer kendaraan mewah di media sosial. Sementara itu, fantastis. PPATK ungkap transaksi di rekening Rafael Alun tembus 500 miliar rupiah, punya 40 rekening bank. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir 40 rekening terkait pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenko Rafael Alun Trisambodo. Ya, kami lakukan penghentian atau pemblokiran di atas 40 rekening, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Rekening yang diblokir tersebut terdiri dari rekening pribadi Rafael, keluarga termasuk putranya Mario Dandi Satrio, serta perusahaan atau badan hukum. Ivan mengatakan puluhan rekening Rafael dan keluarganya itu tercatat transaksi senilai 500 miliar rupiah lebih. Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya debit atau kredit lebih dari 500 miliar rupiah dan kemungkinan akan bertambah, ujarnya. Pemblokiran ini diduga berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael. PPATK sebelumnya menemukan transaksi signifikan Rafael yang tidak sesuai profil dan menggunakan nomine. Di sisi lain, PPATK mendapat informasi konsultan pajak terkait harta jumbo Rafael melarikan diri ke luar negeri. Diduga ada 2 orang mantan pegawai Ditjen Pajak yang bekerja pada konsultan tersebut. KPK pun sudah mengantongi 2 nama tersebut. Harta kekayaan Rafael menjadi sorotan setelah putranya Mario Dandi Satrio menganiaya anak pengurus GP Ansor. Rafael yang merupakan pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Rafael telah menjalani proses klarifikasi oleh KPK mengenai harta kekayaannya tersebut pada Rabu 1 Maret lalu. KPK sudah memutuskan membuka penyelidikan terkait Rafael. Dalam proses ini, lembaga antirasuah akan mencari bukti permulaan dugaan tindak pidana korupsi. Baru kemarin sore diputuskan pimpinan ini masuk lidik atau penyelidikan. Sudah nggak di pencegahan lagi, ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.